tetapi dianggap tabu. Nah, Nanti bisa jadi korban lah kasarnya ketular. tahan, kalau nggak tahan nih kak. Ya, keparahannya tidak separah HIV memang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah teman-teman, hari ini saya sangat senang karena ini babak baru yang kita akan mulai lagi setelah katanya pernah ada Humana Talk sebelum aku. Jadi aku baru pertama bergabung di Rumah Sakit Humana Prima sekitar 3 bulan yang lalu, dan saat ini kami akan memulai lagi menghidupkan IG Live, TikTok Live, bahkan nanti kita akan insya Allah ditaruh di YouTube gitu. Hari ini saya akan membahas topik yang penting dan dekat sekali dengan masyarakat, tetapi dianggap tabu. Nanti saya akan ditemani oleh dokter yang cakep banget. Halo dokter. Halo. Boleh diperkenalkan dulu ya dokter, namanya? Terima kasih. Teh Dela atau Mbak Dela nih? Mana aja dokter. Ya, sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yovan, saya spesialis dermatologi, venereologi dan estetika, atau biasa dibilang juga spesialis kulit dan kelamin ya. Siap dokter. Terima kasih dokter untuk meluangkan waktu sejenak untuk bersapa ria dengan warga Rumah Sakit Humana Prima. Terima Itu. kasih. Iya. Kembali ya. Iya siap dokter. Dok, sebelum masuk lebih jauh, kan materi kita hari ini tuh kesehatan menular seksual. Jadi apa sih dok yang dinamakan itu atau yang dimaksud kesehatan menular seksual gitu dok? Oke, untuk kesehatan menular seksual atau biasa disingkat KMS ya, dia itu merupakan sebenarnya berbagai kelompok penyakit ya yang memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita ya, terutama di usia produktif biasanya, dan itu biasa tadi ya masih dianggap tabu atau masih sensitif karena mungkin cukup privacy atau mungkin dia malu dan lain hal sebagainya. Padahal sebetulnya dia bukan melulu terkait masalah moral, tapi tentang kesehatan reproduksi, baik laki-laki ataupun perempuan ya, dia nggak pandang bulu. Dan kemudian otomatis kalau misalnya dia masih dianggap tabu atau misalnya masih tidak lazim dibahas kayak gitu-gitu, nanti tata laksananya akan terlambat, kemudian orang mencari pengobatan juga kesulitan dan lain hal sebagainya sih, seperti itu. Oke, baik ya dok. Berarti memang sangat penting ya dok. Lalu gini, dokter kan udah lama nih praktek nih dok. Biasa di lapangan penyakit menular seksual apa yang biasa dokter temui di poli gitu dok? Kalau untuk penyakit menular seksual macam-macam ya, jelas karena dia infeksi, dia ada banyak penyebabnya. Dia bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur, bisa juga karena parasit ya, seperti itu. Jadi kalau yang paling sering kayak gitu-gitu tergantung ya. Kalau untuk infeksi virus biasa kita tahu kutil kelamin tuh, atau disebutnya jeger ayam biasanya. Terus itu penyebabnya kita tahu ya, karena HPV atau human papilloma virus. Terus yang kedua bisa karena infeksi bakteri, ini yang paling sering dan kontan biasanya Mbak Dela. Biasanya kencing nanah atau gonore ya. Terus bisa juga yang non gonorenya, kemudian yang parasit itu bisa ke sifilis atau raja singa, yang orang awam taunya raja singa, tapi kadang persepsi pasien dengan dokter kadang berbeda. Dia datang pede, ya dok saya kena sifilis, ternyata yang dia maksud adalah kencing nanah atau gonore kayak gitu-gitu. Berarti kan dari situ juga pengetahuannya belum merata ya ke semua masyarakat kayak gitu. Terus bisa juga ke arah herpes. Kalau infeksi virus itu ada herpes kelamin, jadi herpes itu tidak melulu bisa di sekitar mulut, bisa di daerah anogenital atau di anus ataupun kelaminnya, ataupun kalau yang herpes yang di badan sih biasa cacar api atau cacar ular ya. Kalau itu bukan infeksi menular seksual, jadi dia terpisah, tapi pencetusnya memang karena infeksi virus kayak gitu. Seperti itu sih. Oke, berarti banyak masyarakat kita yang belum tahu nih gimana ataupun perbedaan tentang penyakit menular seksual gitu ya dok, dengan penyakit-penyakit yang biasa. Jadi mungkin mereka tuh nganggapnya sepele gitu ya dok ya. Baik dok, untuk penyakit menular seksual ini dok, apakah itu banyak terjadi kepada anak-anak, usia produktif ataupun usia lanjut gitu dok? Oke. Jadi kalau dilihat dari epidemiologi ya, kalau kejadiannya biasanya memang pastinya yang pertama dia nggak pandang bulu ya, mau itu jenis kelamin laki-laki perempuan, usia berapa. Yang penting memang dia memiliki perilaku seksual yang beresiko, itu dia bisa meningkatkan resiko terkena penyakitnya. Dan biasanya terkadang untuk infeksi menular seksual ini kadang overlapping ya, tumpang tindih. Jadi bisa dalam satu pasien diborong tuh ada berapa penyakit kayak gitu-gitu, karena tadi ketidaktahuan pasien terkait keluhannya, ataupun kadang memang banyak juga yang tidak bergejala. Ya, nah itu yang sebetulnya dikhawatirkan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ditanya
onset usia itu nggak pandang bulu tadi, jenis kelamin juga nggak pandang bulu selama dia memiliki perilaku seksual beresiko dan sudah melakukan seksual aktif sebelum waktunya ya, karena seperti kita tahu kan kalau untuk legalitas kita hubungan seksual ketika sudah menikah ya, secara legal agama maupun secara hukum kayak gitu-gitu. Jadi di luar itu ya dinamakan beresiko seperti itu. Oke dokter, izin dok. Jadi gini dok, ketika ada penyakit menular seksual tapi tidak terdeteksi, apalagi untuk pasangan-pasangan yang belum menikah dok. Jadi apakah mereka harus rutin? Karena kan kebanyakan tabu ya dok. Betul. Mereka pada malu gitu dok. Apakah mereka harus kemana nih dok? Entah harus ke klinik atau harus ke rumah sakit atau gimana dok itu penanganan awalnya? Ataupun yang tidak terdeteksi, mereka tuh harus kayak gimana gitu dok? Oke, yang paling penting sih tadi ya, kalau kita memiliki riwayat seksual beresiko, hubungan seksual beresiko dengan siapapun itu, baik pacar atau misalnya teman atau bahasa kekinian HTS-an, siapalah itu, pokoknya ya baiknya sih dilakukan screening berkala ya. Kita saranin sih biasa 3-6 bulan sekali, baik itu dari pemeriksaan darah, karena kalau untuk yang tadi sifilis atau HIV kan sebenarnya yang paling ditakutin HIV ya, kayak gitu-gitu. Karena yang dibilang mengancam jiwa, tapi ya penyakit menular seksual namanya penyakit pasti berbahaya gitu, walaupun yang mungkin dari keparahannya tidak separah HIV memang ya gitu-gitu. Jadi disarankan sih memang 3-6 bulan sekali kalau kita memiliki riwayat hubungan seksual beresiko. Setelah itu, dan betul tadi karena banyak yang tidak bergejala, ya tadi maksudnya kita harus aware lah sama kesehatan kita sendiri. Kalau yang tadi saya bilang kontan itu biasanya paling sering infeksi bakteri. Kalau gonorrea sih biasanya kita hubungan seksual di hari ini, 2 hari atau besoknya bahkan bisa langsung bergejala kayak gitu-gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang tidak bergejala kayak gitu-gitu. Tergantung seberapa parah atau seberapa banyak bakteri lah kasarnya masuk ke badan kita. Oke gitu. dokter, terima kasih dok. Izin dokter. Jadi ini kan penonton kita pasti kebanyakan orang awam dok. Kalau mungkin kita yang kerja di rumah sakit sedikit-sedikit tahu lah tentang penyakit menular seksual. Nah yang tadi ini dokter udah menjawab tentang yang tidak bergejala, tetapi yang bergejala tadi seperti gonorrea, gitu kan, kutil kelamin kayak gitu-gitu. Bisa nggak sih dok kita menyebutkan penyakit-penyakit infeksi menular seksual ke masyarakat semuanya yang biasa terjadi atau yang biasa kita temukan di lapangan gitu dok, yang bergejala aja gitu. Oke. Ya tadi ya kalau untuk kencing nanah atau gonorrea biasanya tadi ya ada bercak biasanya di celana dalam kalau untuk yang laki-laki ya. Karena biasanya nggak pernah ada bercak tuh, tiba-tiba wah saya ada bercak nih ya, biasanya itu harus dicurigai, terlebih kalau memang kita ada riwayat hubungan seksual beresiko sebelumnya. Terus kalau untuk tadi kutil kelamin ya biasanya dia ada bintil atau benjolan sewarna kulit yang kadang tidak terasa gatal atau nyeri. Tapi kan harusnya sih nggak ada ya. Kalau kutil kan sebenarnya kita juga ya tadi analogikannya seperti jagar ayam. Kalau kita lihat ada kayak kutil kan, kutil pada umumnya kita lihat mirip ya, maksudnya benar-benar kayak kutil gitu. Nah itu sih kita indikasi ke arah kutil kelamin gitu. Terus bisa juga kalau untuk ke arah herpes tadi biasanya ada gelembung-gelembung berisi cairan, dia berkelompok terus kerasanya nyeri atau kayak ditusuk-tusuk, bahkan kadang dia ada gejala prodromal atau panas dingin, meriang menggigil, pegel linu kayak gitu-gitu untuk gejala awal sebelum timbul keluhannya. Terus untuk sifilis atau raja singa yang paling sering itu kalau dia ada berbagai stadium ya, macam-macam gejalanya. Dari yang pertama biasanya sih ada luka lecet di kelamin. Logikanya kalau luka lecet kan pasti perih ya mbak ya gitu kan. Nah ini nggak gatel, nggak ada perih, nggak nyeri, dan biasanya sembuh sendiri. Nah kalau orang awam mikirnya kayak oh udah sembuh ngapain saya berobat gitu. Nah sebetulnya itu penyakitnya berjalan lagi gitu ke stadium yang lanjutnya, ke stadium sekunder yang biasanya nanti suka ada bercak merah di telapak tangan, telapak kaki khususnya yang tidak terasa gatal atau nyeri. Jadi pokoknya clue-nya kalau sifilis atau raja singa ini tidak ada gatal atau nyeri, jadi nggak ada gejala apapun gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih gitu. Kalau yang paling sering sih itu ya. Berarti gitu. Apakah ada perbedaan dok tentang penyakit menular seksual yang terjadi kepada laki-laki ataupun yang terjadi sama perempuan? Oke. Kalau perbedaannya sebenarnya untuk dari klinisnya atau dari gejala sama ya, serupa kayak gitu-gitu. Cuman memang kalau untuk kencing nanah atau gonorrea ini di perempuan kadang dia tidak bergejala. Karena kan saluran reproduksi perempuan panjang ya, maksudnya di dalam, beda dengan laki-laki ada di luar. Jadi kalau laki-laki tuh kontan biasanya langsung ada tuh ada rasa gak nyaman kayak gitu-gitu, terus keluar bercak tadi di celana dalamnya atau kencingnya keluar nanah juga seperti itu. Tapi kalau untuk perempuan kadang dia asimptomatik atau nggak bergejala, jadi ya
besar kemungkinan kalaupun misalnya tidak jadi jaminan orangnya cantik, mulus gitu ya, terus dia bersih segala macam, nggak jadi jaminan. Terlebih kalau dia memang punya resiko dari pekerjaan mungkin atau perilaku seksual yang beresiko, ya itu harus memang dicek juga. Dan biasanya ketika kita mendapatkan pasien seperti itu, kita harus screening juga pasangannya supaya nggak jadi pingpong gitu nantinya. Siap, dokter. Berarti maaf dok, untuk pekerjaan berarti tanda kutip maaf banget itu PSK ya dok. Betul. Berarti kita penting sekali ya dok untuk melakukan screening di tempat-tempat lokalisasi seperti itu ya dok. Ya, sebaiknya sih harus ya, dan memang saya lihat ada beberapa juga yang memang tempat-tempat seperti itu sudah bekerja sama dengan klinik di Bandung kayak gitu-gitu, dan memang rutin sih berkala. Dan memang jika memang salah satu pekerjanya memang terindikasi sakit, biasa dirumahkan dulu sih, dia tidak boleh melayani tamu karena ya gimana pun nanti malah nanti menularkan ke yang lain kayak gitu-gitu. Dan biasanya memang pasien-pasien kayak gitu juga kan dia punya pasangan tetap sebetulnya, cuman mungkin ada ya faktor lainnya, saya juga kurang paham kenapa dia mencari jajan seperti itu ya kayak gitu-gitu. Kan itu sudah lumrah biasanya ya, dan terjadi biasa di malam-malam tahun baru atau ada event-event tertentu kayak gitu. Jadi memang kadang membludak di momen-momen tertentu kayak gitu kunjungannya. Siap dokter. Oke dokter, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Untuk penyakit ini, apakah tadi kan kebanyakan banyak yang bisa sembuh sendiri ya dok? Apakah ada penyakit infeksi menular seksual yang tidak bisa disembuhkan gitu dok dengan obat? Sebetulnya kalau tidak bisa disembuhkan, tidak ya. Disembuhkan total sih memang enggak, tapi dia terkontrol dalam artian dia tidak menularkan. Karena gimana pun seperti kita ketahui kalau untuk virus ya gitu kan, kadang sebetulnya kayak kita batuk pilek karena virus biasanya nggak diobatin sembuh sendiri, asal imunitas kita baik gitu atau daya tahan tubuhnya baik. Tapi kalau sebetulnya si virusnya tetap ada di badan kita, dia numpang tinggal. Ketika daya tahan tubuh kita ngedrop atau misalnya kita dapat paparan baru dari orang lain, itu bisa kumat lagi atau kambuh lagi kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang contoh ya tadi, kalau misalnya gonore diobatin ya infeksi bakteri, jelas kita kasih antibiotik ya, itu akan perbaikan gitu. Tapi ketika dia ada perilaku seksual kembali yang beresiko, ya bisa juga dia kumat-kumatan lagi atau reinfeksi biasa, jadi infeksi ulang lah seperti itu. Tapi kalau untuk semacam yang HIV kayak gitu-gitu kan seperti kita ketahui itu memang penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya, namun kita bisa mengontrol nih kan kondisi si virusnya supaya dia tidak menularkan ke orang lain seperti itu. Dokter, bicara tentang penularan, apakah ini contoh dok, ada ibu A atau mas A terkena penyakit infeksi menular, apakah dia masih bisa untuk berhubungan seksual secara aktif bersama pasangannya atau tidak? Kalau dalam kondisi sedang sakit ya, maksudnya sedang terinfeksi sih tidak disarankan sama sekali ya. Jadi ya kita harus ini dulu ya, kadang kan masih tabu juga ya terkait. Jadi hubungan seksual tuh kita tahu kan ada 3 ya. Kalau orang awam sih pasti taunya cuma ya kelamin saja, tapi sebetulnya hubungan seksual tuh ada 3 metode ya. Yang pertama dari oral yaitu dari mulut ya. Kemudian menggunakan mulut, kemudian ada yang vaginal secara kelamin, dan yang terakhir anal melalui anus, yang biasa memang sekarang lagi hype lah di kalangan kaum LGBT seperti itu ya. Jadi itulah 3 metode terjadi proses penularan infeksi menular seksual ini gitu. Jadi sangat-sangat tidak disarankan ketika memang salah satu sedang terinfeksi tidak melakukan hubungan seksual dulu sampai nanti dinyatakan sembuh sama dokter. Ketika sudah sembuh dan pasangan seksualnya memang di screening pun sehat, itu boleh hubungan seksual kembali. Dalam konteks ini suami istri ya, tapi kalau untuk pacaran, partner, FWB apalah itu sih sangat tidak disarankan ya, karena itu mah sama aja, maksudnya kita akan muter-muter aja siklusnya seperti itu. Oke, ketika nih dok ada satu pasangan, satunya terindikasi, apakah pasangannya juga harus dicek atau di screening tentang infeksi menular seksual ini dokter? Baiknya iya ya, kalau misalnya di screening, karena biasanya kita screening termasuk ke pasangan seksual tetap yang terkhusus ya, karena untuk kita evaluasi maksudnya apakah dia karena yang tadi misal nih pasangannya cowok, terus yang ceweknya kan tadi ada yang tidak bergejala atau asimptomatik, jadi ya jelas kita harus screening, khawatirnya nanti ternyata dia pun tidak bergejala tapi memang ada infeksinya kan nanti pingpong ya akan nularin. Jadi sebaiknya sih pasangan seksual tetap ataupun tidak tetap sebenarnya dievaluasi, di screening juga untuk make sure ini sehat atau enggak, ada infeksi atau tidak kayak gitu sih. Oke dokter, ini aku mau tanya tentang mitos atau stigma di masyarakat. Untuk yang di masyarakat apa nih dokter biasa dapat stigma atau mitos-mitos, katanya ini katanya itu gitu, ada nggak dokter? Oke.
Jadi sebetulnya mitos-mitosnya kan katanya tadi ya sampai disampaikan juga ya penyakit ini hanya menyerang ke orang yang memiliki perilaku seksual beresiko. Yes. Tapi ya tadi mitosnya adalah tidak benar 100%. Semisal ya tadi ya pasangan A dengan pasangan B, yang A-nya memang dia setia tidak melakukan hubungan seksual dengan yang lain, tapi yang B-nya ini jajan nih kemana-mana kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan yang beresiko B-nya nih, yang A-nya sih sebenarnya tidak beresiko, tapi karena dia akan ada interaksi hubungan seksual antara B dengan A ini, ya ini bisa jadi korban lah kasarnya ketularan karena dari perilaku seksual pasangannya. Jadi sebetulnya bukan berarti yang A ini aman ya, walaupun dia memang secara seharusnya dia aman, tapi karena dia memiliki pasangan, kan kalau kayak gini pasti nggak terbuka ya, nggak mungkin dong, apalagi kalau misalnya dia sudah punya istri kan itu akan jadi masalah nih, akan jadi jangankan istri deh, orang pacaran aja bisa jadi berantem kalau ada sampai terjadi hubungan seksual karena ya selingkuh lah ya namanya. Jadi sebetulnya mitos-mitosnya kan katanya tadi ya sampai disampaikan juga ya penyakit ini hanya menyerang ke orang yang memiliki perilaku seksual beresiko. Tapi ya tadi mitosnya adalah tidak benar 100%. Semisal ya tadi ya pasangan A dengan pasangan B, yang A-nya memang dia setia tidak melakukan hubungan seksual dengan yang lain, tapi yang B-nya ini jajan nih kemana-mana kayak gitu-gitu. Sebenarnya kan yang beresiko B-nya nih, yang A-nya sih sebenarnya tidak beresiko, tapi karena dia akan ada interaksi hubungan seksual antara B dengan A ini, ya ini bisa jadi korban lah kasarnya ketularan karena dari perilaku seksual pasangannya. Jadi sebetulnya bukan berarti yang A ini aman ya, walaupun dia memang secara seharusnya dia aman, tapi karena dia memiliki pasangan, kan kalau kayak gini pasti nggak terbuka ya, nggak mungkin dong, apalagi kalau misalnya dia sudah punya istri kan itu akan jadi masalah nih, akan jadi jangankan istri deh, orang pacaran aja bisa jadi berantem kalau ada sampai terjadi hubungan seksual karena ya selingkuh lah ya namanya kayak gitu-gitu. Jadi ya itu mitos ya. Jadi kalau misalnya pasangan seksual kita bisa memastikan dia tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun, itu aman. Tapi kalau kita tidak yakin nih pasangan kita tidak melakukan hubungan seksual dengan yang lain, ya itu sebetulnya beresiko juga untuk pasangan A ini. Gitu sih. Dokter, untuk infeksi menular seksual ini kan sangat banyak ditemukan di masyarakat. Pasti yang nonton juga kadang tuh tahu nih, kok teman saya kayak ada luka, kok dia kayak gini, kayak kita takut gitu dok. Ada nggak sih untuk rambu-rambu kalian nggak harus takut di kayak gini karena nggak akan menular secara ini gitu dok? Ada nggak sih dok? Oke, sebetulnya dari judulnya aja kan infeksi menular seksual ya. Jadi infeksi ini hanya ditularkan melalui hubungan seksual dengan 3 metode yang tadi saya sudah singgung ya. Jadi kalau kita berjabat tangan, kita salaman, tukeran minum, pakai sedotan yang sama, misalnya kayak gitu-gitu sih sebenarnya tidak menularkan ya. Atau misalnya kita berpelukan, tuker handuk alat mandi, tapi kan sebetulnya kalau tuker handuk alat mandi itu tuh bukan masalah infeksi menular seksual ya, tapi dia panuan, jamuran atau bisulan, itu kan dia menularkan ya. Jadi sebetulnya kalau itu juga yang harus kita luruskan ya di masyarakat. Jadi memang semua penyakit infeksi menular seksual yang tadi kita bahas atau kita singgung itu hanya ditularkan melalui hubungan seksual saja. Jadi kalau kontak fisik apapun itu tidak ada maknanya atau tidak menularkan lah secara tidak langsung seperti itu. Siap dokter. Nah dokter izin selanjutnya, kan dokter udah lebih paham lah ya untuk penyakit-penyakit ini. Ketika untuk pasien-pasien yang ada di lokalisasi atau tempat-tempat PSK itu kan ada sendiri, ini kamu dicek screeningnya di klinik ini. Tetapi yang kita lihat untuk Bandung ataupun kota-kota besar lainnya itu kan banyak mahasiswa, banyak pekerja ataupun perantau. Ketika mereka tinggal bareng sama pasangannya, tetapi mereka ada gejala-gejala kok perih ya daerah itu gimana dok? Ada nggak mereka harus kemana gitu dok? Apakah mereka harus ke klinik ataupun ke puskesmas ataupun ke dokter Yovan bisa langsung ke rumah sakit Humana Prima teman-teman? Boleh banget ya gitu-gitu. Cuman kan kasihan ya kalau yang rumahnya jauh-jauh ya, saran saya sih dikonsultasikan ke vaskes terdekat dulu ya kayak gitu-gitu. Jelas maksudnya itu harus diperiksa oleh, sebetulnya kalau ini juga dokter umum harusnya tahu ya Mbak Dela ya. Jadi nggak melulu harus ke dokter spesialis kulit, tapi memang terkadang ada beberapa yang harus dioper ke dokter kulit dan kelamin ya kayak gitu-gitu, karena mungkin keterbatasan sarana prasarana atau misalnya keterbatasan obat-obatan, fasilitas dan lain hal sebagainya gitu-gitu. Jadi kalau untuk langkah awal sih yang penting kita aware dulu ya terkait keluhan kita, terus kita refleksikan ke diri kita apakah memang ada perilaku seksual beresiko. Jika memang, tapi kan apapun penyakit ya jelas ya kita harus meminta bantuan atau pertolongan untuk mengobati keluhannya. Jadi itu sih ke vaskes atau ke klinik terdekat. Nah
Nanti pun dari situ kalau umum mah bebas ya, mau langsung ke rumah sakit besar, ke cek lab langsung atau misalnya. Tapi kalau saran saya sih daripada kita overdiagnose juga, maksudnya kayak ngapain sih cek segala macam, udah sih mendingan ke dokter dulu biar nanti diperiksa lebih lanjut sama dokternya dan nanti tindak lanjutnya seperti apa. Kayak gitu. Jangan lupa ya, Rumah Sakit Humana Prima, Ya. Dokter Yovan, tolong catat, buka Instagram ataupun TikTok, lihat jadwal Dokter Yovan. Iya kan dok? Wow. Dokter izin dok. Jadi gini, kalau tadi untuk pengecekan, ini dokter minta dong jangan gimana cara mencegah penting banget dokter. Penting. Betul ya, karena sesuai pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati, Yes. gitu ya, dan lebih murah mencegah daripada kita mengobati. Untuk ya kalau dengar-dengar di hari AIDS ya, biasa hari AIDS kan kita peringati setiap tanggal 1 Desember tiap tahunnya gitu-gitu. Yes. Pasti digadang-gadang tuh ada yang kampanye dari perhimpunan kami dokter kulit atau misalnya dari puskesmas juga mungkin ada yang sosialisasi, talk show kayak gitu-gitu. Ada kuncinya adalah ABCDE gitu ya. Untuk A tuh apa sih? Itu akronim ya Mbak ya. Untuk A tuh bukan gagarudaan gitu ya, ABCDE-nya. Jadi A-nya abstinence. Jadi kalau abstinence itu adalah tidak melakukan hubungan seksual jika memang belum waktunya ya. Ketika memang saya belum menikah nih ya sudah, jangan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Yes. Kayak gitu-gitu. Jadi hanya melakukan hubungan seksual ketika sudah ada legalitas secara agama maupun hukum. Terus yang kedua B itu tuh be faithful. Jadi kita harus setia nih kalau udah punya satu pasangan, udah punya istri yang pasangan tetap, ya udah sama istri aja. Ibarat kata kan kalau kita mau main sama istri setiap hari pun boleh ya gitu kan, dan aman gitu kan. Terus yang ketiga C-nya adalah kondom. Jadi sebisa mungkin kalau memang kita ada perilaku seksual beresiko, karena ya saya paham ya Mbak ya, usia-usia remaja gitu kan, rasa ingin tahunya cukup tinggi, penasaran, belum terbawa pergaulan, adanya kesempatan, mungkin ada setan lewat gitu ketika lagi barengan kayak gitu-gitu terhasut, ya jangan lupa pakai kondom. Walaupun sebetulnya kondom pun tidak menjamin 100% sih Mbak ya, dari literatur gitu kan dikatakan ya mungkin hanya sekitar 20% aja. Jadi masih ada 80% potensi kena infeksi menular seksual tuh masih ada banget gitu ya. Yang D-nya jelas don't do drugs ya, itu mah narkoba kan kita memang kadang relevan dengan hubungan seksual beresiko ya, itu mau nafza atau apapun itu memang benar-benar itu harus dihindari lah, secara hukum juga tidak boleh gitu kan, secara kesehatan juga merusak dan lain hal sebagainya. Yang tiga, memang kita juga harus pantau nih kondisi kesehatan kita, maksudnya kita harus aware, oh biasanya saya nggak ada benjolan ini, kok sekarang ada, terus kok dilihat seminggu ini kok berkembang banyak atau bertambah besar, ya jelas itu kita harus make sure ke dokter, diperiksa lebih lanjut apakah memang indikasinya ke arah IMS atau non IMS kayak gitu. Baik dokter, wah berarti banyak sekali ya yang harus kita ini. Intinya jangan macam-macam. Betul. Jangan macam-macam. Intinya jangan macam-macam Jangan ya. dulu ya, tahan dulu. Tahan, kalau nggak tahan nikah. Ya, betul. Ya dok ya. Dokter udah nikah dok, izin. Dulu. Aduh. Jadi tahan Sama dulu. dok. Tahan. Jadi Tahan dulu. tahan dok. Tahan ya. Nggak mungkin kan saya ngobatin diri sendiri kan bahaya ya. Itu. Dokter, izin dokter sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mau nanya untuk penyakit menular seksual ini lama nggak sih pengobatannya dok? Di luar HIV ya dok? Di luar HIV. Sebenarnya kalau untuk lama atau tidak tuh selama compliance atau kepatuhan dari pasiennya baik, kemudian dari perilakunya dia berubah setelah kita obati, setelah kita edukasi ke pasiennya dia merubah, itu biasanya akan cepat sih gitu ya. Terlebih kalau misalnya kalau untuk virus tadi ya saya tekanin, kayak contoh kutil kelamin kan memang biasa kita harus dibuang ya, banyak metode lah untuk menghilangkan, karena tidak ada obat minum atau tidak ada obat olesnya ya untuk kutil kelamin. Jadi kalau yang ada di TikTok dimanapun itu saya sebut e-commerce gitu sih, saya tidak menyarankan ya, udah mendingan ke dokter aja, karena ujung-ujungnya ketika nggak sembuh sih ke kita lagi ngapain ya, buang-buang waktu dua kali kan. lagi. Betul. Budgetnya 2 kali lagi double sekali. Jadi mending udah langsung aja kayak gitu ya. Nah itu sih memang hilang, tapi ketika tadi kalau virus, ketika kita punya perilaku seksual beresiko, kadang dia kambuhan ketika memang ada kita kepapar lagi atau memang daya tahan tubuh kita lagi ngedrop. Terus kalau untuk gonore biasanya ya dengan penyakitnya kontan, biasanya juga instan juga sih pengobatannya, tapi jangan coba-coba untuk beli obat ke apotek. Oh saya dengar dari teman A misalnya minum obat ini, terus dia datang ke apotek tertentu beli obat yang tidak rasional, itu juga saya tidak sarankan sama sekali gitu ya. Nah jadi kalau untuk kesembuhannya ketika dia diobati dengan baik dan adekuat sih pasti sembuh. Proses penyembuhannya lebih cepat dibanding diabaikan ya. Baik dokter, itu kan guys
Tidak terasa kan guys, dari tadi kita ngecap-ngecap dari jam 14 udah 25 menit. Oh, ada 25 menit. Sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab dokter. Ini udah heboh banget nih di TikTok nih dok. Aku lihat ya dok, izin dokter. Boleh, silakan. Dokter, kalau misalkan kita memakai toilet umum, pencegahan yang harus dilakukan pertama kali apa biar nggak kena infeksi menular seksual? Apa bisa dok? Sebetulnya kalau untuk pengguna toilet umum sih tidak ya secara langsung, karena kan tadi kalau topik kita terkait kesehatan menular seksual itu tidak menular ya. Kalau kita misalnya duduk bekas orang even HIV sekalipun dia nggak akan menular, karena ya tadi dia hanya melalui hubungan seksual ataupun pertukaran cairan tubuh ya. Itu juga ngaruh, contohnya transfusi atau misalnya dari ibu ke anak gitu-gitu. Makanya kenapa sekarang kan lagi digadang-gadang banget ya triple eliminasi buat yang mau menikah di screening, kemudian mau lahiran di screening. Itulah bentuk dari pemerintah lebih concern akan kesehatan menular seksual ini gitu ya. Ya pemerintah juga concern, masa kita sendiri nggak concern gitu ya. Jadi kita harus lebih paham lah ya seperti itu. Jadi kalau untuk toilet itu ya sebenarnya lebih ke kebersihan aja ya. Kalau misalnya kadang kan kalau cowok kadang suka berceceran kemana-mana urinnya kayak gitu-gitu ya, memang sarannya sih memang dibersihkan ya. Kan kadang suka ada tuh dikasih alkohol ataupun cairan pembersihnya sama tisu, ya udah kita bersihkan sebelum kita gunakan. Terlebih kalau misalnya perempuan ya konteksnya yang memang harus duduk, atau misalnya kita buang air besar jelas kita harus duduk, ya itu memang sarannya sih dibersihkan. Kalaupun nggak ada, saran saya sih bawa tisu basah sendiri ya, dilap tuh misalnya dudukan toiletnya, tapi lebih ke arah ke infeksi bakteri atau infeksi jamur atau infeksi virus kulit ya, bukan terkait menular seksualnya seperti itu. Oke, siap dokter. Masuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Dokter, mengapa gonore dan klamidia sering menyebabkan infertilitas meskipun gejalanya ringan atau tidak ada? Oke, ya tadi ya karena banyak sebenarnya yang menderita infertilitas tuh kadang biasanya perempuan. Kenapa? Karena tadi perempuan itu tidak bergejala. Jadi karena kalau laki-laki kan tadi biasanya bergejala atau kontan ya. Jadi kalau jelas ada keluhan, oh ada sesuatu nih yang aneh sama diri saya, dia akan mencari pengobatan secepat mungkin. Tapi kalau misalnya perempuan kan kadang tidak ada kayak gitu-gitu, jadi ya kadang delay treatment ya otomatis udah ada komplikasi. Dan memang komplikasi dari kencing nanah atau gonore atau klamidia ini memang bisa ke arah infertilitas atau kesuburan kayak gitu-gitu. Jadi memang yang mandul lah ya bahasa kita kayak gitu-gitu. Jadi memang karena komplikasi dari bakterinya yang dia bakteri itu jalan ya, jadi bakteri itu nggak semata-mata udah diam aja di situ, dia bisa naik ke atas. Jadi gitu ke organ-organ gitu ya dok? Betul, dia bisa kena ke rahim, terus kemudian kalau ke laki-laki dia bisa ke testis, karena kan yang ngeproduksi nanti bayi diam di mana, diamnya di rahim gitu ya, dan proses pembuahan terjadinya di rahim. Kalau laki-laki ya proses produksi sperma ya di testis kayak gitu-gitu. Nah otomatis dia bisa naik naik ke atas ya, ngumpul di situ bakterinya dan bisa mengakibatkan kemandulan ini. Gitu. Tapi tetap masih bisa dicegah ya dok? Betul. Ya cegahnya dari yang awal aja ya, dari tadi sabar dulu, kalau belum ngapa-ngapain. Sabar, belum nikah, sabar. Belum waktunya ya, ditunggu dulu tahan saja. Ya Del, tahan Del. Dokter lanjut dokter. Izin bertanya ya dok, gimana caranya screening penyakit seksual pada pasangan sebelum menikah? Labnya apa aja yang bisa diperiksa baik laki-laki maupun perempuan? Karena saya belum berumah tangga dan belum menikah, jadi saya nggak tahu ya apakah sebenarnya di KUA itu dicek atau tidak. Biasanya setahu saya ada triple eliminasi ya. Untuk triple eliminasi itu adalah HIV, hepatitis B, dan sifilis, karena itu yang dianggap cukup parah ya gitu, dan cukup menularkan gitu-gitu. Jadi kalau saran saya, kalau misalnya kita mau tahu nih kayak gitu-gitu kan, mau tahu pasangan kita seperti apa, disarankan sih screeningnya kayak medical check up mungkin ya. Maksudnya kita juga supaya tahu nih, takutnya oh ya dia nggak punya IMS-nya bersih tapi dia punya diabetes mellitus gitu kan, kasihan ya nanti anak kita akan keturunan seperti itu. Jadi saran saya sih kalau tidak ada masalah finansial sih full medical check up nggak ada masalah. MCU gitu. Ya dok? Betul, MCU. Juga bisa di sini ya kan? Bisa di rumah sakit Humana Prima. Gitu, ya. Jadi nanti biasanya, tapi kalau untuk yang screening pranikah biasanya di laboratorium udah ada requirement-nya sih ya, udah ada checklist-nya gitu, udah ada paketannya ya, biasa ikutin dari situ juga. Dan biasanya sebelum kita MCU jelas kita akan ketemu sama dokternya dulu, kepentingannya untuk apa, nah dari situ akan kita pilih-pilih nih gitu-gitu. Karena kan ya nggak semua orang finansialnya cukup baik ya, itu kan takutnya ada yang aduh saya mau yang penting aja dulu gitu-gitu kan, nanti yang taunya dokternya kayak gitu-gitu. Jadi yang paling penting kunci utamanya adalah konsul dulu sih sama dokter sebelum melakukan
pemeriksaan pemeriksaan laboratorium kayak gitu-gitu supaya ya, lebih Dok. akurat dan lebih efisien sih. Jadi Gitu. mantap ya Dok podcast ini, jadi masyarakat jadi kebuka nih wawasan, oh gue harus kayak gini, saya harus kayak begini ya. Ya gitu Dok. Kan dokter juga baru ya Dok bergabung di Rumah Sakit Humana Prima. Di Rumah Sakit Humana Prima dokter dapat pasien apa aja di sini? Sebenarnya karena mungkin udah cukup lama ya, maksudnya nggak ada nih polikulit. Sekarang alhamdulillah di Humana udah ada polikulit dan sudah bisa kerja sama BPJS ya, tentunya itu yang ditunggu-tunggu sama warga Margahayu Raya dan sekitarnya. Bener ya, udah ya. BPJS teman-teman datang ya. Jadi sebetulnya memang rata-rata kalau untuk sekarang ya, kalau yang datang ke rumah sakit jelas pasti penyakit yang Mbak ya, mau itu eksim, mau itu karena kulit kering, mau itu karena memang infeksi juga gitu-gitu. Ada sih beberapa pasien yang sudah mulai datang ya, baik itu umum, asuransi maupun BPJS kayak gitu-gitu. Jadi kalau memang rumah sakit pasti marketnya penyakit ya, kayak gitu-gitu. Beda kalau misalnya estetiknya juga kita bisa kok mengerjakan di sini juga kayak gitu-gitu, tapi memang sesuai indikasi tentunya ya. Kalau estetik kan nggak mungkin oh saya pasiennya pengen ini tapi kita rasa nggak perlu, kan ngapain gitu ya. Pasti kita akan kasih edukasi, ujungnya kembali ke pasien kayak gitu-gitu. Jadi kalau di sini sih memang banyaknya penyakit kayak gitu. Gitu ya Dok. Berarti di sini bisa ini juga ya Dok, kalau ya estetik ya Dok, bisa. Berarti kalau kayak jerawat, dela jerawat gitu atau konsul tentang oh Dok, oh ini aku kering banget ya, itu bisa ke klinik. Siap. Oke. Dokter, ini mungkin di luar tema ya, Dela mau nanya. Kalau seumpamanya ini kan tercover BPJS nih Dok, mau dong Dok yang tidak tercover BPJS, jangan sampai Dela udah pindahin vaskes, Dela dirujuk ke sini tapi tidak tercover BPJS gitu lah Dok. Sebenarnya nggak melulu BPJS ya, asuransi manapun kalau terkait estetik dan kosmetik itu jelas pasti nggak akan di cover kayak gitu-gitu ya. Contohnya hal simpel, bekas jerawat atau bekas item-item budukan tuh, misalnya kan dulu kalau eksim merah terus udah sembuh jadi item-item tuh, dia kayak polkadot kayak gitu kan, nggak pede kan gitu-gitu. Nah itu jelas itu karena bekas eksim atau bekas kehitaman seperti itu nggak bisa di cover BPJS. Jerawat jelas itu nggak bisa di cover BPJS atau asuransi manapun. Atau misalnya keloid gitu-gitu ya, ada jaringan parut tuh yang tebal-tebal bekas luka. Bisa suntik Dok di sini? Bisa. Tapi memang sesuai indikasi ya, jelas gitu kan, dan apakah memang penjaminnya menjamin atau tidak. Kalau untuk kosmetik atau estetik jelas BPJS atau asuransi pribadi pun nggak di cover, jadi memang harus umum kalau untuk kosmetik atau estetik. Seperti itu ya Dok. Jadi teman-teman udah bisa ya, udah dijelaskan sama dokternya yang tidak tercover dan yang di cover itu kita sudah sama-sama tahu gitu Dokter. Dokter, pertanyaan terakhir izin. Bagaimana mereka yang aktif secara seksual tapi merasa sehat-sehat aja nih Dok? Seberapa sering idealnya melakukan tes kesehatan? Tadi ya kalau misalnya untuk cek kesehatan konteksnya untuk laboratorium mungkin ya di sini, karena kalau cek kesehatan mau sebulan sekali, mau tiap minggu silahkan aja gitu ya. Tapi kalau untuk modalitasnya laboratorium atau penunjang memang tadi disarankan 3-6 bulan ya kalau kita memang masih beresiko. Tapi biasanya kayak contoh kita beresiko 3 bulan terakhir, jelas 3 bulan ke depan kita akan cek nih. Nanti setelah itu kan pasti ketemu dokter lagi ya. Kalau sudah tidak ada hubungan seksual beresiko lagi ya udah nggak usah screening lagi gitu. Nanti aja kalau misalnya semisal mau nikah atau mau melahirkan mungkin ya. Tapi kalau misalnya itu sih disarankan 3-6 bulan sekali gitu. Dan sesuai klinis sih, balik lagi sesuai pasiennya masih ada hubungan seksual beresiko atau tidak gitu. Iya Dok. Ya, oke. Dokter izin, tadi kan Dela udah bilang ini yang terakhir. Ada masuk lagi nih Dok pertanyaan. Boleh nggak Dok? Boleh silakan. Diskon. Dokter mau tanya, apakah penggunaan kondom benar-benar efektif mencegah IMS? Oke. Ini mungkin agak telat tadi bergabung ya kayaknya ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi memang untuk kondom tidak menjamin 100%. Tapi itu memang pencegahan yang paling mungkin dilakukan dan sedang digadang-gadang ya untuk mengeradikasi atau mengeliminasi nih dari 3 penyakit ini gitu yang paling menular ini. Jadi hanya 20% saja sih dari literatur yang ada itu sih tidak menjamin 100%. Jadi masih ada potensi kena infeksi menular seksual tuh masih mungkin. Karena secara logika aja kan ada beberapa, walaupun saya belum pernah gitu ya, belum menikah gitu-gitu, tapi kan yang tadi metode hubungan seksual kadang ada yang oral melalui mulut, itu kan jelas kita nggak mungkin tuh pakai kondom kayak gitu, baik itu pasangan laki ataupun perempuannya gitu-gitu. Dan itu pun potensi terjadi penularan gitu ya. Dan walaupun
pakai kondom kita nggak jadi jaminan ya apakah sobekkah di dalam atau misalnya kualitas kondomnya seperti apa gitu-gitu, jadi atau tiba-tiba di tengah jalan dilepas mungkin kayak gitu-gitu kan, ada beberapa kemungkinan lah yang memang masih bisa menyebabkan penularan itu terjadi. Oke dokter, cukup jelas ya teman-teman ya. Saya juga sampai kayak sekolah lagi nih dok, 7 SKS. Teman-teman, itu tadi ya dok, teman-teman semuanya kita dikasih pengalaman baru, wawasan baru, memperbaiki stigma di masyarakat oleh Dokter Yofran. Jadi nanti teman-teman kalau bingung bisa DM aja, insya Allah nanti saya teruskan ke beliau, nanti beliau meneruskan ke saya lagi, nanti saya meneruskan ke kalian. Jadi mungkin itu aja kali ya dok ya, semoga bermanfaat buat kalian. Rencananya kami akan melakukan Humana Talk setiap sebulan 2 kali. Jadi nanti kalian jangan lupa untuk selalu pantengin di sosial media kita, baik di Instagram, di TikTok, ataupun di YouTube. Nanti insya Allah kita akan adakan, kita save semuanya ini. Nanti kalian boleh nonton di situ. Dan jangan lupa follow IG dokter ya. Dokter mau nggak di follow? Nggak usah. Ya nggak usah. Aduh. Pokoknya apa dok? Sabar ya, belum nikah sabar. Itu aja kali ya dok ya. Betul. Terima kasih dokter udah meluangkan waktu dokter. Terima kasih juga. Oke. Sudah diundang. Oke semuanya, terima kasih. Jangan lupa nanti gabung lagi. Dadah. Assalamualaikum.